Pemirsa, gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati kendaraan. Pemberlakuan one way masih dilakukan untuk mengurai kepadatan. Sejak minggu kemarin sebanyak 45.000 lebih kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari Jawa menuju ke arah Jakarta. Berikut laporan Ismalia dan Pandu Priyo dari gerbang tol Kali Kangkung. Di masa arus balik gerbang tol Kali Kangkung mulai dipadati oleh kendaraan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan menurut pantauan pada saat ini, gerbang tol Kali Kangkung kondisi lalu lintasnya sudah mulai padat merayap. Dan juga sebagai informasi, di gerbang tol Kali Kangkung sendiri sudah disediakan 8 gardu tol yang siap melayani untuk kendaraan yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung dan juga untuk memecah antrian. 8 gardu tol ini terdiri dari 4 gardu utama dan juga 4 gardu satelit. Sebagai informasi, sejak pukul 6 pagi tadi sudah ada 45.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan selain one way nasional yang diterapkan di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju kilometer 72, diterapkan juga sistem one way lokal yang diterapkan dari kilometer 459 gerbang tol Semarang Solo menuju ke kilometer 414. Sistem one way lokal ini dibilang efektif untuk memecah kepadatan pada masa arus balik. Dan juga dihimbau bagi para pengemudi atau para pemudik yang hendak kembali ke perantauan untuk tetap berhati-hati, cek kondisi kendaraan, kesehatan harus selalu prima dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi di jalur arteri selatan, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Penyebab kemacetan ini diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas serta hujan deras dan kondisi jalan yang curam. Situasi arus balik lintas di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat. Pada Minggu malam, arus kendaraan yang datang dari arah Ciawi menuju ke Bandung mengalami ketersendatan. Kendaraan yang melintas pada malam tadi didominasi oleh kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota asalnya. Penyebab kemacetan diduga akibat tingginya volume kendaraan yang melintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong, serta kondisi jalan yang curam dan disertai hujan membuat pengendara melambatkan kecepatan kendaraannya. Untuk puncak arus balik di jalur arteri selatan diprediksi akan terjadi pada Minggu malam dan Senin. Mengingat pada 15 April merupakan hari terakhir masa cuti bersama Lebaran. Untuk pengendara yang melintas diimbau agar berhati-hati karena kondisi jalan yang curam serta cuaca hujan berkabut. Volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai mengalami kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sebanyak 60.000 lebih kendaraan menuju ke arah Jakarta yang melintas, sementara arah sebaliknya menuju ke Trans Jawa sebanyak 12.000 lebih kendaraan. Berikut laporan Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, beginilah suasana pada malam hari ini di gerbang tol Cikatama, yang mana terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan drastis. Terpantau saat ini sedang terjadi kemacetan hingga mengekor berkilo-kilometer. Kemudian kami sampaikan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga mencatat per pukul 7 malam ini sebanyak 59.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara untuk yang mengarah ke kawasan timur atau Trans Jawa tercatat sekitar 18.000 kendaraan. Kemudian kami sampaikan juga untuk itu pihak kepolisian memperlakukan rekayasa arus lintas mulai dari penerapan ganjil genap, kemudian sistem kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk ganjil genap sendiri sudah berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu, mulai pada pukul setengah 2 siang sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem kontraflow ini berlaku mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek, kemudian dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian bagi Anda yang merasa mulai kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, diharapkan Anda bisa berhenti atau beristirahat di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit.
Kemudian bagi Anda yang tidak kebagian, diharapkan Anda bisa keluar dari jalur tol sehingga karena di jalur arteri ini banyak sekali terdapat tempat Anda bisa melakukan istirahat. Kemudian pihak Jasa Marga juga memperlakukan sistem diskon tarif tol sebesar 20% yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Dari Karawang, Jawa Barat, Nadifa Seto, iNews melaporkan. Ribuan pemudik terus mendatangi stasiun Bandung di momen arus balik Lebaran 2024. Tercatat sebanyak 6.412 pemudik datang dari arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memasuki H+4 Lebaran, stasiun Bandung terus kedatangan pemudik dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, PT KAI Daup 2 Bandung kedatangan pemudik sebanyak 55.827 pemudik. Sementara untuk hari ini sebanyak 6.412 pemudik datang ke stasiun Bandung. Total dari 11 stasiun di Daup 2 Bandung sebanyak 17.324 pemudik. Menurut sejumlah pemudik, mereka sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket perjalanan pulang. Meski demikian, banyak pemudik mendapatkan tiket pulang dari kereta tambahan. Sempat sulit dapat tiket nggak sih, Kang? Untuk pulang sih enggak, cuma waktu berangkatnya agak susah berangkat. Agak susah. Ini Akang perjalanan dari mana berarti, Kang? Dari Bandung ke Semarang. Ya. Dari Bandung ke Semarang, sekarang dari Semarang ke Bandung. Itu Teh kenapa memilih pulang hari ini sih, Teh? Karena kan Selasa udah mulai masuk kerja nih Mas nih, terus supaya prepare aja gitu buat nyiapin nanti masuk di hari Selasa biar gak secara dadak. Arus balik tahun ini mengalami peningkatan besar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Senin ini, mengingat hari Selasa warga kembali beraktivitas secara normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lonjakan kendaraan arus balik Lebaran terpantau padat, kemacetan terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 65 hingga mengular. Kepadatan terjadi di rest area kilometer 125 akibat dari para pemudik yang mengantre masuk ke rest area. Tidak hanya itu, para pemudik tidak perlu khawatir untuk kehabisan BBM di rest area Surabaya Gempol. Kebutuhan BBM terjamin mencukupi. Kemacetan terjadi di jalur kontraflow di ruas jalan tol Cikampek, tepatnya di kilometer 72, sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta, dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan hingga tidak bergerak. Kemacetan ini terpantau mulai dari kilometer 65, mengular puluhan kilometer hingga ke tol Cipali. Kemacetan terjadi lantaran membludaknya pemudik kembali ke daerah asal, sehingga diperkirakan pada hari Minggu dan Senin merupakan puncak arus balik. Menghindari kemacetan, banyak pemudik yang memutar di jalan tol menuju gerbang tol terdekat seperti gerbang tol Cikampek Lama. Sementara antrian kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di rest area KM 125. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah. Lonjakan volume kendaraan arus balik terjadi sejak Minggu pagi dan untuk menghindari kepadatan, polisi akan memberlakukan buka tutup di rest area 125. Petugas kepolisian melarang pengendara parkir di bahu jalan serta tidak lama beristirahat di rest area sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kalau ini peningkatan ini karena terlalu banyak kendaraan, tapi tetap anggota melakukan penarikan, pengaturan, kemudian patroli agar tidak ada yang parkir di bahu jalan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pemudik arus balik Lebaran yang melintas kawasan kota Sidoarjo tidak perlu khawatir untuk kehabisan BBM. Karena hampir seluruh SPBU yang ada aman dan mencukupi untuk kebutuhan arus balik Lebaran, termasuk yang berada di dalam kawasan rest area Jalan Tol Surabaya Gempol. Untuk mencukupi kebutuhan BBM para pemudik dari arah Malang atau Banyuwangi yang akan balik ke daerah asal di Jakarta atau Jawa Tengah yang melintas tol Surabaya Gempol, seluruh mesin pompa BBM di SPBU yang ada di rest area difungsikan seluruhnya dan dijamin ketersediaannya. Yang kami cek di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan cukup ya untuk digunakan, termasuk untuk kebutuhan para pengguna jalan atau kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pemotor marah-marah saat situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak diberlakukan satu arah oleh petugas kepolisian. Pemberlakuan one way dilakukan lebih awal lantaran petugas memprioritaskan kendaraan arus balik. Inilah aksi seorang pemotor yang ngamuk lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat diberlakukannya sistem satu arah. Selain memaki-maki orang yang ada di dalam mobil, pemotor tersebut juga menendang barrier dan menghampiri petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas. Di Simpang Gadok sendiri, volume kendaraan roda 2 cukup padat, namun karena terhalang oleh 2 mobil pribadi yang terhambat oleh adanya proses satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta, antrian pemotor pun terbendung. Diketahui arus lalu lintas di Simpang Gadok terpantau padat merayap, bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang, ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga Minggu siang, Jalan Raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta dan sekitarnya, sehingga kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta lebih diprioritaskan. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan hingga Senin ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.